Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman warzuqni nasihan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi mitin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma ya'tadun nisa'u wal akabiru. Wa huwa ma lahu wajahatun. Tahdib adalah sesuatu yang biasa dikerjakan oleh kaum wanita dan para pembesar yang punya kedudukan. Tanhiyat tasyari karena menghilangkan rambut, ai izalatahu, yakni menghilangkan rambut, anhu dari kebiasaan wanita itu dari sesuatu. Lihat tasa'al wajhu, karena supaya kelihatan luas mukanya. Jadi tahdib itu adalah sesuatu yang biasa dikerjakan kaum wanita dan pembesar. Bahasa Maduranya aparasan lah, aponian, mereka telah semua lebar muanah nih ya. Wa huwa ma baina rasil udhuni ay asrihal ladzi ya'luhu biyadun masturun bil murtafi minha. Tahdib itu sesuatu yang terletak di antara pangkal telinga. Pangkal telinga itu kan di atasnya ada putih-putih yang tertutup dengan rambutnya. Ini. Nah, seperti ini. Ini kan pangkal telinga ini. Dan di atasnya ini kan ada putih-putih ini. Ini yang tidak ditumbi rambut. Kemudian tertutup dengan rambut. Ini pangkal telinga. Lah, tahdib terletak di antara pangkal telinga. Dari sini terus. Andai kata, terus coba lanjutkan dulu. Fahuwa fauqal watati qaribun laisa bainahu wa bainahu fasilun illal juz'al munfidi. Tahdib di atas pasak yang dekat di antaranya tidak ada pemisah antara pangkal telinga dan pasak itu. Yani ini akan ada sedikit benjolan. Ini namanya pasak ini. Kecuali bagian yang lebih rendah. Nah, yang lebih rendah ini. Nah, dari ini ke sini ini pangkal ini. Ini pangkal telinga. Nah, sedangkan tahdib terletak di antara ini, dari pangkal telinga ke sini. Terus fal juz'ul ladzi fawqa hadzal munfaidi wa huwa al-musamma bi rasil udhun. Bagian yang ada di atas yang lebih rendah ini, ini dinamakan pangkal telinga. Wa huwa al-musamma bi rasil udhun. Ini pangkal telinga nih. Nah, ini pangkal telinga. Ila zawiyatil jabini, sampai lurus atau ya lurus dai. Ai ila ruknin fawqa sudugi, yakni sampai sudut di atas pelipis. Dari sini sampai sudut di atas pelipis. Ini pelipis. Ini bagian tahdib, ini penjelasan tentang tahdib. Ini yang saya yang saya maksudkan bi maudhi'i tahdib, tempatnya tahdib. Tahdib itu apa? Kan dalam bahasa Arabnya dalam kitab kita itu tahdib itu kan. Sementara tahdib sendiri tidak tahu. Kan repot. Maka di sini menerangkan tahdib. Dari sini yang terletak di antara pangkal telinga sampai ke kepala nih, dai, pengatas dai. Tapi bukan cuma telinga yang kanan saja, sampai ke telinga yang kiri, yang batang telinga yang kiri. Ma'ai al-qadrul ladzi yaqau minhu fi jabhatil wajhi. Sesuatu perkiraan itu, sesuatu yang jatuh di antara mukanya perempuan itu. Ai janibiha, yakni sampingnya muka, bi ayyuto'a tarfu haitin ala rasil uduni wa tarfusani ala a'lal jabhati wa yu'alu hadzal haitu mustaqiman. Ini kalau misalnya diumpamakan menaruh ujung benang di atas pangkal telinga dan ujung satunya di atas dai. Berarti begini. Dan benang itu harus diluruskan. Berarti gini. Nah, ini tahdib ini. Dari sini ke sini tahdib.
Dan juga dari sini ke ini tahdib, ini gambaran tahdib. Ini pangkal telinga karena lurus ke dahi yang paling atas. Ini tahdib. Apa tahdib itu? Ya ini tahdib. Ini penjelasan tentang tahdib. Biar tidak hanya melihat tulisannya saja tahdib. Tahdib itu apa? Fama nazala anhu ila janibil wajhi al-mulasiki linas'ati bahwa maudhi'ut tahdib, dan sesuatu yang turun darinya sampai pada ujung atau samping muka yang berdekatan dengan tren. Lah ini tempat tahdib. Ini tahdib. Lah waktu berwudu, waktu mencuci muka, membasuh muka, ini airnya paling minimal ini kena air waktu berwudu itu. Kalau cuma begini saja nih kan tidak cukup. Karena tahdibnya belum nyampe pada tahdib. Wa usilil ma'a ila manabiti syuril arbati. Dan hendaklah air itu nyampe pada tempat tumbuhnya rambut yang 4. Ini persyaratan dalam wudu itu. Air di samping itu muka itu merata. Rambut yang 4 pun tempat tumbuhnya rambut yang 4 itu harus nyampe, air harus nyampe pada tempat tumbuhnya rambut yang 4. Rambut yang 4 itu apa saja? Yang satu, al-hajibaini, kedua alis. Air harus nyampe pada tempat tumbuhnya alis ini, kedua alis ini. Harus nyampe. Berarti kalau tebal agak gosok-gosok sedikit biar nyampe. Ini 2 alis. Wasyaribaini, dan kedua kumis. Asyamilaini disabalaini, ini yang meliputi. Kedua kumis yang meliputi. Kumis, begini kan kumis. Lah rambut kumis ini harus nyampe air pada kulit yang ada di kedua kumis. Wal ahdabi, dan bulu mata. Meturun kayak bulu kecek. Jadi bulu kecek gantel. Ya, waktu nak wudu aing kudu dapat ke tempat tombuno bulu kecek. Lah, bagaimana kalau bulu kecek cuma semangken dipasangin di pekantel enggak artis-artis sehingga bulu kecek ceng-ceng enggak buntong jalan misalnya. Muntai dukal galuh nyampe apa ndak kira-kira. Sementara di sini air harus nyampe pada tempat bulunya, tempat pada kulit, tempat tumbuhnya rambut yang 4. Di antaranya bulu mata. Wal adarain, dan adarain itu wahuma ma yuwazyani ayyuhadiyani al udunaini min mubtada'il lihyati. Dan adarain itu bulu yang lurus dengan kedua telinga. Min mubtada'il lihyati, dari permulaan janggut. Adarain ini adalah rambut yang lurus dengan 2 telinga. Bahasa mudanya godek ya. Godek mulai dari permulaan jenggut. Ini godek nih. Kalau menurut orang gila aja godekan jengguan. Wa huwa ma baina sudagi wal aridi mimma yanbutu awalan lil amrati ghaliban. Lah ini bulu yang terletak di antara pelipis dan model-modelnya yang tumbuh permulaan bagi orang-orang yang hampir balik itu. Wa yajibu isalul ma'ila manabis sya'ri, dan wajib nyampainya air pada tempat tumbuhnya rambut. Minal lihyatil khafifati, dari janggut yang tipis. Kulit itu dalam berwudu, ya, air itu wajib nyampe pada tempat tumbuhnya janggut yang tipis. Batasannya janggut yang tipis bi antarol basyarata min tatiha fi majlisi tahutubi. Batasannya janggut tipis sekiranya sampean mengomongan ya bisa melihat kulitnya. Lah, contoh jenggut gula mun sampean beri ada gula sekitar 3 hasta misalnya ngetelak de buruna de kolek sebede i jenggut ya, berarti tang jenggutnya tepehnya mana. Seumpama sampean tidak melihat kulit yang ada di janggut saya, berarti janggut saya namanya janggut yang tebal. Janggut yang tipis, maka air wajib nyampe pada kulit. Janggut yang tebal, tidak. Dunal kasifati, tidak janggut yang tebal. Paham ya? Perbandingannya janggut tipis atau janggut tebal. Batasannya, insya Allah paham ya.
Kalau tidak paham bisa disambung di lain kesempatan. Wallahu a'lam.